Tidak pernah terlintas di benak Sarah bahwa hari ketika suaminya menjauh, justru menjadi hari ia menemukan kembali dirinya. Dan seluruh dunia akhirnya melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Sarah masih mengingat bagaimana beberapa hari terakhir Dimas selalu pulang larut tanpa penjelasan yang masuk akal. Ia berdiri di depan wastafel dapur, membiarkan air mengalir menabrak piring yang sudah bersih. Suara gemericik itu memenuhi ruangan, menyamarkan kekosongan yang sejak minggu lalu terasa semakin pekat. Lampu dapur redup, membuat bayangan tubuhnya memanjang di lantai, sementara jam dinding memantulkan bunyi detik yang tidak kunjung selesai. Tidak ada kata, tidak ada percakapan, hanya sunyi yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang mencurigakan. Pintu depan berderit pelan. Dimas masuk dengan langkah yang berusaha terdengar biasa, tapi Sarah menangkap kejanggalan kecil dari caranya menggantung jaket, tidak santai seperti dulu, seolah ingin cepat menyembunyikan sesuatu. "Sudah makan?" tanyanya, singkat, tonenya lebih formal daripada akrab. Sarah menoleh. "Sudah." Ia memperhatikan wajah suaminya. Ada kelelahan, tapi bukan jenis lelah yang berasal dari kerja keras. Ini lebih seperti ketegangan yang dipaksa rapi. Dimas menghindari tatapannya, menuju kulkas seolah mencari alasan untuk tidak berdiri terlalu dekat. Rutinitas malam mereka, yang dulu sederhana, ringan, penuh percakapan singkat tentang hari masing-masing, kini hanya tersisa gerakan mekanis tanpa rasa. Sarah menutup keran, lalu mengeringkan tangannya perlahan. "Kamu pulang makin malam," ucapnya. Tidak menuduh, hanya mengamati. "Ada banyak rapat?" Jawabannya cepat. Terlalu cepat. Sarah mendekat satu langkah. Rapat sampai hampir tengah malam. Dimas membuka tutup botol air mineral, minum, lalu mengangguk tanpa menatapnya. "Ya." Mendekati pengangkatan posisi baru. "Semua orang sibuk. Termasuk kamu." "Ya." Satu kata yang datar, seperti pintu yang ditutup dari dalam. Sarah menahan napas sebentar, mencoba memahami apakah sikap Dimas adalah bentuk kelelahan atau jarak yang disengaja. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan kalimatnya, setidaknya malam itu. Apapun yang berubah, ia tahu memaksanya hanya akan membuatnya semakin tertutup. Dimas berjalan menuju ruang keluarga, menyalakan TV tanpa benar-benar menontonnya. Suara presenter berita memenuhi ruang yang sebelumnya sunyi. Sarah duduk di ujung sofa yang sama, tetapi jarak di antara mereka terasa seperti dua kota yang terpisah. Dimas sibuk menatap ponselnya ketika ia pikir Sarah tidak memperhatikan. Notifikasi menyala berkali-kali. "Kerjaan?" tanya Sarah. Ia mencondongkan tubuh sedikit, mencoba menangkap reaksi Dimas. Dimas mengangguk tanpa melihat. "Iya, kerjaan." Namun cara ia memiringkan ponsel itu, sedikit menjauh agar layarnya tidak terbaca, membuat perut Sarah berkontraksi halus. Ia menatap suaminya lama, mencoba mencari sesuatu yang masih familiar. Tapi wajah Dimas kini seperti wajah seseorang yang berpura-pura tenang sambil menyimpan sesuatu di belakang punggung. Hening kembali. TV berbicara, tetapi mereka tidak mendengarnya. Sarah menarik napas perlahan. Jika ini hanya karena tekanan kerja, seharusnya ada upaya kecil dari Dimas untuk mendekat, untuk memberikan sedikit penjelasan. Namun yang ia lihat justru dinding transparan yang semakin tebal. Ia memutuskan memasak teh hangat, alasan sederhana untuk bangkit dari sofa dan memproses apa yang sebenarnya ia rasakan. Aroma daun teh memenuhi dapur, menenangkan, tapi juga membuat ingatannya melayang ke masa ketika Dimas selalu meminta dibuatkan teh setiap pulang kerja, lalu mereka duduk bersama sambil bercerita. Kini, bahkan teh tidak memancing percakapan. Sarah membawa 2 cangkir ke ruang keluarga. "Aku buatkan teh." "Mau?" Dimas menoleh sebentar. "Nggak usah. Aku masih banyak hal yang harus aku cek." Ia berbicara seolah Sarah adalah seseorang yang tidak perlu diberi perhatian lebih. Seperti rekan kerja, bukan pasangan. Sarah duduk kembali, menyandarkan punggung sambil menatap cangkir di tangannya. Suara notifikasi ponsel Dimas muncul lagi. Kali ini lebih pelan, tapi cukup untuk membuat hatinya bergerak. "Kenapa kamu nggak cerita apa yang sebenarnya terjadi?" Suaranya lembut, tapi mengandung ketegasan yang selama ini ia tahan. Dimas berhenti mengetik. Ia tidak menoleh. "Aku sudah bilang,
Aku sibuk. Sibuk tidak membuat seseorang berubah seperti ini. Dimas menarik napas panjang, seolah mempersiapkan jawaban yang ingin mengakhiri percakapan. Aku nggak berubah. Kamu aja yang terlalu sensitif belakangan. Ucapan itu bukan hanya menjauhkan, tapi juga meniadakan perasaan Sarah. Tepat di momen itu, Sarah menyadari bahwa ia bukan sedang membesar-besarkan sesuatu. Ada yang benar-benar salah. Dan apapun itu, Dimas sengaja menutupi. Ia memerhatikan lagi ekspresi Dimas yang sesekali melirik layar ponselnya dengan gelisah. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Sesuatu yang Dimas takutkan ia tahu. Sarah mengambil waktu beberapa detik untuk menahan reaksinya. Ia ingin tetap jernih. Kapan kamu terakhir merasa nyaman bicara sama aku? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat Dimas akhirnya menoleh, tetapi hanya sebentar. Aku nggak punya waktu buat bahas hal kayak gini. Sarah tersenyum tipis. Senyum pahit yang hanya muncul ketika seseorang berhenti menyangkal kenyataan. Baik, kalau kamu nggak punya waktu, aku yang akan memperhatikan semuanya. Ia berdiri, membawa cangkir tehnya kembali ke dapur. Langkahnya ringan, bukan karena ia menerima keadaan, tetapi karena ia baru saja memutuskan sesuatu. Ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tanpa menunggu Dimas membuka mulut. Ketika ia menaruh cangkir kosong ke meja dapur, sesuatu di dalam dirinya berubah dari sedih menjadi waspada. Perhatiannya lebih tajam, detaknya lebih teratur, dan pikirannya lebih jernih. Malam itu berakhir dengan jarak yang lebih jauh daripada sebelumnya, tetapi justru dari sanalah kecurigaan Sarah mulai tumbuh. Bukan dari kata-kata Dimas, melainkan dari semua hal yang ia pilih untuk tidak lakukan. Dan Sarah tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang besar. Sarah bangun pagi dengan kesadaran baru bahwa jarak di antara mereka semalam bukan hal yang kebetulan. Begitu membuka mata, ia mendengar suara langkah Dimas di lorong kamar. Bukan langkah santai seperti biasanya, melainkan langkah terburu-buru, seolah ia ingin keluar sebelum sempat berpapasan. Sarah duduk di tepi ranjang, merapikan rambutnya sambil memperhatikan bayangan suaminya lewat di depan pintu yang sedikit terbuka. Berangkat pagi? Tanyanya sambil keluar dari kamar. Dimas berhenti sejenak, hanya cukup lama untuk menarik napas. Iya, ada hal yang harus disiapkan untuk rapat besar nanti. Jawaban itu terdengar biasa, tapi cara Dimas menghindari tatapannya tidak. Ia cepat mengancingkan kerah ke mejanya, lalu mengambil ponsel yang terus ia genggam sejak bangun tidur. Sarah menurunkan pandangannya. Sarapan sebentar? Aku sudah siapin roti. Enggak usah, aku makan di kantor. Singkat, dingin, praktis. Ia meraih jasnya, hampir menjatuhkan kunci mobil, lalu buru-buru keluar tanpa menunggu reaksi Sarah. Pintu tertutup, menyisakan ruang keluarga yang masih gelap. Sarah berdiri cukup lama di sana, mencoba memahami apakah ini sekadar pagi buruk atau pola yang mulai terbentuk. Ia mengambil meja makan yang rapi tanpa disentuh, lalu duduk sejenak, memperhatikan roti panggang yang masih hangat. Biasanya Dimas selalu menyempatkan waktu sebentar untuk sarapan, bahkan saat sibuk. Tapi sekarang, ia seperti menghindari keberadaan Sarah itu sendiri. Ketika Sarah hampir bangkit untuk merapikan meja, ponsel Dimas yang tertinggal di samping sofa bergetar. Notifikasi pop-up bercahaya terang. Sarah mematung. Ponsel itu terkunci. Sarah tidak pernah mencoba membuka tanpa izin, tetapi ia melihat dua hal penting. Nama pengirim tidak muncul, hanya ikon aplikasi kantor. Pesannya hanya setengah terbaca. Kita harus bicara soal, sebelum layar kembali gelap. Pesan itu bisa berarti apa saja. Namun sesuatu dalam intonasinya terasa pribadi. Terlalu mendesak, terlalu rahasia. Sarah menyentuh ponsel itu, tidak untuk membuka, hanya memastikan bahwa ia tidak sedang salah lihat. Tapi saat jarinya menyentuh bagian belakang ponsel itu, ia tersadar pada fakta lain. Dimas tidak pernah meninggalkan ponselnya. Bahkan saat mandi pun, ia biasanya membawa ke kamar mandi. 3 bulan terakhir, tidak pernah. Sekarang tertinggal. Ia melepas napas perlahan. Ada 2 kemungkinan. Dimas terlalu terburu-buru, atau ia sedang sangat gelisah sampai lupa pada kebiasaan paling mendasarnya. Keduanya tidak menenangkan. Sarah menaruh ponsel itu kembali di sofa. Ia memilih tidak mengutak-atiknya, karena jika ia menyentuh lebih jauh, hatinya akan kehilangan kemampuan untuk menilai dengan jernih. Ia tidak ingin menjadi seseorang yang reaktif.
Ia ingin menjadi seseorang yang tahu fakta. Ia menggenggam kedua tangannya di pangkuan. Ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan, Dimas, gumamnya pelan. Siang hari, Sarah memutuskan datang ke kantor suaminya membawa bekal. Alasan sederhana yang selalu ia lakukan dulu. Namun bukan bekalnya yang penting kali ini, melainkan reaksi Dimas. Ia tiba di lobi dan memberi salam pada petugas keamanan yang sudah mengenalnya. Sarah tidak berminat memperkenalkan diri lebih jauh. Itu belum waktunya. Yang ia perlukan hanyalah melihat bagaimana Dimas bersikap saat dirinya muncul tanpa pemberitahuan. Ia menekan tombol lift dan menunggu. Saat pintu terbuka, suara langkah orang keluar memberi ruang untuknya masuk. Sarah berdiri tenang, memegangi tas kecilnya, mencoba mengatur napas agar tidak terlihat terlalu waspada. Ketika pintu lift terbuka di lantai kantor Dimas, ia mendengar suara-suara dari balik ruang kerja. Suara tawa beberapa karyawan, lalu suara Dimas yang terdengar tegang menghentikan mereka. "Jangan bawa itu ke sini dulu. Kita bahas nanti," katanya. Sarah mengernyit halus. Dimas jarang terdengar panik. Ia mengetuk pintu ringan. "Masuk." Dimas terdiam melihatnya seolah tidak percaya istrinya berdiri di depan meja kerjanya. "Kamu, ngapain ke sini?" Nada heran itu bukan kehangatan. Lebih seperti ketakutan seseorang yang baru saja hampir ketahuan sesuatu. Sarah tersenyum kecil, menahan semua emosi agar tetap terlihat stabil. "Aku cuma bawain makan siang. Kamu berangkat terburu-buru." Dimas berdiri setengah dari kursinya, memegang kertas yang tampak seperti laporan. Ia meletakkannya terlalu cepat, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. "Terima kasih. Tapi kamu nggak perlu jauh-jauh. Aku lagi sibuk banget. Cuma 5 menit. Kamu kelihatan tegang." "Aku memang tegang." Sarah mengusap permukaan meja dengan ujung jarinya, memperhatikan posisi barang-barang, map yang tertutup terburu-buru, ponsel yang diletakkan menghadap ke bawah, dan tumpukan kertas yang jelas tidak ingin ia lihat. "Gitu ya?" Ia menarik kursi kecil dan duduk, namun tidak membuka bekal. "Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik saja." Dimas menatapnya, dan untuk pertama kalinya Sarah melihat sesuatu dalam matanya, ketakutan yang tidak ia pahami. "Kamu kenapa?" tanya Sarah perlahan. "Enggak apa-apa," jawabnya terlalu cepat. "Dimas, aku ini istrimu. Kamu bisa cerita." "Aku hanya banyak tekanan." "Udah, jangan tanya dulu." Jawaban itu tidak menjelaskan apapun. Justru semakin menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar tekanan kerja. Ketegangan itu membuat ruangan terasa kecil. Sarah bangun dari kursinya. "Baik, kalau kamu butuh ruang, aku kasih ruang. Tapi aku bukan orang yang kamu bisa bohongi selamanya." Dimas tersentak halus. "Aku nggak bohong." Sarah menatapnya, tanpa marah, tanpa emosi meledak. Hanya penilaian jujur dari seseorang yang mulai melihat pola. "Kita lihat nanti." Ia pergi tanpa menunggu jawaban. Dan Dimas tidak mengejar, tidak mencoba menahan, tidak berusaha menjelaskan. Itu saja sudah cukup untuk mengatakan kebenaran yang tidak ia ucapkan. Ketika pintu menutup di belakangnya, Sarah tahu satu hal dengan pasti. Dimas sedang menyembunyikan sesuatu. Dan apapun itu, semakin dekat untuk terbongkar. Sarah melangkah keluar dari kantor Dimas dengan dada berat. Dan dari titik itulah hari yang menentukan akhirnya tiba. Pagi itu, suasana rumah sunyi seperti biasa, tetapi berbeda dari hari-hari sebelumnya. Dimas bangun dengan energi yang tidak bisa disembunyikan. Bukan bahagia, melainkan gelisah yang dibalut ambisi. Seolah ada sesuatu besar yang ia tunggu, dan Sarah hanya menjadi penonton di pinggir panggung hidupnya sendiri. "Aku pulang agak malam," ujar Dimas sambil mengancingkan kemejanya yang baru. Kemeja yang belum pernah Sarah lihat sebelumnya. Lebih mahal, lebih tegas, lebih mencolok. Sarah hanya mengangguk pelan. "Ada acara? Rapat? Penting?" Jawaban itu tipis, dingin, dan tanpa ruang untuk ditanya lebih jauh. Dimas kemudian meraih ponselnya. Kali ini ia menggenggamnya erat, seakan tak ingin mengulang kesalahan meninggalkannya seperti kemarin. Sarah mengikuti geraknya dengan pandangan tak berkedip. Ada garis tegang di punggung Dimas yang dulu tidak ada. Cara ia memeriksa pantulan dirinya di kaca ruang tamu. Cara ia memastikan dasinya sempurna hingga beberapa kali menarik napas pendek. "Kamu kelihatan beda," ujar Sarah, mencoba menembus kabut jarak yang semakin menebal.
Beda gimana? Dimas menatapnya dari cermin, tanpa menoleh benar-benar. Kayak, terlalu siap untuk sesuatu yang besar. Dimas tersenyum tipis, senyum yang Sarah tak bisa baca. Ya, kadang hidup memang berubah. Ia tidak menjelaskan, tidak memberi konteks, tidak memberi Sarah tempat di perubahan itu. Ketika pintu tertutup di belakangnya, Sarah baru sadar bahwa apapun yang akan terjadi hari ini, ia tidak termasuk di dalamnya. Siang hari, berita itu pecah. Sarah sedang merapikan meja makan ketika ponselnya berbunyi. Notifikasi dari siaran langsung kantor tempat Dimas bekerja. Pengumuman resmi pergantian CEO. Tangannya otomatis gemetar. Ia menekan video itu, dan layar menampilkan ruangan konferensi besar. Semua karyawan bertepuk tangan. Lampu-lampu sorot memantul di atas panggung. Seorang direktur senior berdiri, memberikan sambutan pendek. Dan dengan ini, kami mengumumkan CEO baru perusahaan, Dimas Prasetya. Ruangan pecah oleh tepuk tangan panjang. Sarah mematung. Dimas naik ke panggung dengan langkah mantap. Wajahnya berseri-seri. Wibawa baru terpancar dari gerak-geriknya, nyata, kuat, dan penuh determinasi. Tapi bukan itu yang membuat Sarah terdiam, melainkan tatapan mata Dimas. Tatapan seseorang yang merasa akhirnya berdiri di puncak, tetapi tidak menoleh sedikit pun pada perempuan yang mendampinginya bertahun-tahun. Tidak ada pandang terima kasih. Tidak ada senyum kecil yang dulu selalu ia berikan saat menyebut nama Sarah dalam pencapaian kecil sekalipun. Kini, Sarah terasa seperti bagian masa lalu yang tidak perlu ia bawa ke puncak ini. Saat Dimas mulai berbicara, suaranya menggelegar, penuh percaya diri. Hari ini adalah titik baru dalam hidup saya, katanya. Saya berjanji membawa perusahaan ini ke arah yang lebih besar. Kalimat itu sederhana, tetapi Sarah mendengar hal lain di baliknya. Hari ini aku memulai hidup baru, tanpa kamu. Ia menutup video itu sebelum selesai. Bukan karena tidak sanggup melihat, tetapi karena hatinya sudah tahu. Dimas pulang jauh lebih malam daripada yang ia janjikan. Saat ia membuka pintu, masih ada jejak sorakan dan lampu panggung di aura tubuhnya. Ia menaruh jasnya di sofa, seolah rumah itu hanya tempat singgah sementara. Kamu nonton acaranya? Tanyanya sambil membuka kancing kemeja. Nonton, jawab Sarah tenang. Ya, begitu deh. Banyak yang harus dipikirkan sekarang. Tanggung jawab besar. Sarah memperhatikannya. Caranya berdiri lebih tegak. Caranya memandang sekeliling rumah dengan evaluasi halus, seolah tempat itu tidak lagi sepadan dengan status barunya. Kamu kelihatannya bangga banget, ucap Sarah hati-hati. Dimas mengangkat bahu. Tentu, ini langkah besar. Untuk kehidupan kita. Dimas berhenti. Dan hening itu lebih menyakitkan daripada penolakan langsung. Aku nggak tahu, katanya akhirnya. Banyak hal berubah. Sarah merasakan dadanya menghangat, bukan oleh amarah, tetapi oleh kejelasan. Termasuk aku. Jangan mulai, Sar. Nada Dimas tajam, seperti seseorang yang tidak punya waktu menghadapi emosi perempuan yang pernah ia cintai. Aku lagi nggak pengin drama. Ini bukan drama. Sarah menahan suaranya agar tidak pecah. Ini pernikahan kita. Dimas menatapnya, benar-benar menatapnya, tetapi tatapan itu kosong. Aku cuma ingin ruang. Banyak hal yang harus aku bereskan. Aku nggak bisa diganggu dulu. Diganggu? Sarah tertawa kecil, miris. Aku istrimu, Dimas. Dimas mengusap wajahnya. Sar, tolong. Jangan bikin susah. Aku lagi capek. Dan jujur aja, hubungan kita makin gak jelas. Kamu tahu itu. Kalimat itu menusuk tanpa ampun. Kamu mau bilang apa sebenarnya? Suara Sarah turun menjadi bisikan. Dimas diam cukup lama sampai udara terasa berat. Aku pikir kita perlu pisah dulu, katanya akhirnya. Sementara. Sampai semuanya stabil. Pisah. Sarah memegang pinggiran meja agar tidak goyah. Karena kamu jadi CEO. Karena aku butuh fokus. Aku butuh hidup yang lebih teratur. Dan kamu, kita, lagi nggak teratur. Itu alasan yang sebenarnya bukan alasan. Sarah tahu itu. Ada sesuatu di balik kata butuh fokus. Sesuatu yang ia sembunyikan. Jadi kamu mau ninggalin aku? Tanya Sarah dengan nada paling tenang yang bisa ia kumpulkan. Dimas menahan napas. Untuk sementara. Tapi mata itu berkata selamanya. Malam itu,
Sarah duduk sendirian di sofa, memandang pintu yang baru saja menutup di belakang suaminya. Tanpa suara, tanpa salam, tanpa janji kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak semua mulai retak, Sarah merasakan bukan hanya kehilangan, tetapi juga kesadaran. Dimas memilih hidup barunya, dan ia meninggalkan dirinya sebagai bagian masa lalu. Setelah hari pengangkatannya, Dimas makin jarang pulang dan malam itu ia akhirnya mengemasi kopernya dengan keputusan yang tak lagi disamarkan. Hanya suara resleting koper yang bergerak maju mundur memenuhi kamar tidur mereka. Suara dingin yang menusuk lebih tajam daripada kata-kata. Dimas berdiri membelakangi Sarah, merapikan pakaian dengan gerakan praktis, teratur, dan tanpa keraguan. Gestur seseorang yang sudah menimbang keputusannya jauh sebelum ia bicara. Sarah berdiri di ambang pintu kamar, memegangi sisi kusen kayu. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya tubuh yang terasa seperti ruang kosong, dan detak jantung yang tidak ia sadari sedang bekerja lebih keras daripada biasanya. Jadi kamu benar-benar pergi? Suaranya keluar jernih, hampir terlalu jernih. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya melipat kemeja terakhir, memasukkannya ke dalam koper, lalu menutupinya dengan rapi. Baru setelah itu ia menoleh sedikit, hanya setengah tubuh, tanpa benar-benar menghadapkan hati. Aku cuma butuh waktu, Sar, katanya. Biar semuanya lebih jelas. Jelas buat siapa? Sarah bertanya datar. Buat kita berdua. Kita? Sarah mengulang pelan, seperti mencicipi kata yang sudah kehilangan makna. Kamu bahkan gak ngebahas ini sebelum memutuskan apapun. Dimas menarik napas pendek, seperti seseorang yang terlalu sibuk untuk membahas sesuatu yang menurutnya tidak produktif. Kalau kita terus begini, kita cuma akan saling nyakitin. Kita? Sarah mengangkat alis. Atau kamu yang merasa aku menghalangi hidup baru kamu? Dimas mengerutkan kening. Jangan menyimpulkan hal-hal yang kamu nggak tahu. Aku tahu kamu berubah, jawab Sarah. Dan kamu tahu itu. Hening panjang. Dimas kembali memandang koper, bukan pada Sarah. Ia menutup resleting terakhir dengan satu gerakan tegas, sebuah suara kecil yang terasa seperti garis final. Sarah memperhatikan detail kecil itu. Betapa koper itu hanya terisi seperlunya. Betapa setiap baju dilipat tanpa jejak emosi. Betapa ia bahkan tidak membawa foto mereka yang bertahun-tahun duduk di meja samping tempat tidur. Tidak ada benda yang mengingatkannya pada rumah ini. Pada dirinya. Dimas mengangkat koper itu dan melangkah ke pintu kamar. Sarah mundur sedikit untuk memberi ruang. Meskipun ruang itu terasa seperti memindahkan dirinya ke pinggir hidup seseorang yang pernah ia cintai. Dimas, panggil Sarah lirih. Kamu yakin ini caranya? Dimas berhenti, tapi tidak menoleh sepenuhnya. Aku nggak mau kita ribut. Aku bukan ngajak ribut. Sarah menggeleng perlahan. Aku cuma nanya apakah kamu benar-benar mau pergi. Dimas menghembuskan napas, kemudian berkata, aku harus pergi. Itu saja. Kalimat tanpa perasaan, tanpa janji, tanpa jeda panjang yang menunjukkan keraguan. Lalu ia melangkah turun dari kamar, menyusuri koridor rumah yang dulu mereka bangun bersama. Sarah mengikutinya perlahan, bukan untuk mencegahnya, tetapi untuk memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi buruk. Saat Dimas memasang sepatu, Sarah memperhatikan cara simpul tali sepatunya ditarik cepat. Gerakan yang sama sekali tidak menunjukkan kecanggungan atau rasa bersalah. Seolah ia sudah mengulang latihan perginya berkali-kali di kepalanya. Kamu mau tinggal di mana? Tanya Sarah akhirnya. Di unit lama yang pernah kupakai sebelum nikah. Oh, ia mengangguk. Bukan jawaban yang penting, tapi jawaban yang menunjukkan bahwa Dimas bahkan sudah punya rencana cadangan. Sarah menarik napas dalam-dalam, menyalakan lampu teras untuk menerangi jalannya. Itu tindakan kecil, sederhana, dan sangat Sarah, menjaga, bahkan saat dirinya tidak lagi dijaga. Ketika Dimas membuka pintu, udara malam menyelinap masuk, dingin dan memisahkan. Ia melangkah keluar tanpa melihat ke belakang. Kepala tetap tegak, bahu tetap mantap, langkah tetap pasti. Jaga diri, ucap Sarah pelan. Tidak ada jawaban. Pintu mobil terbuka. Tertutup. Mesin menyala. Dan dalam hitungan detik, suara kendaraan menjauh dari rumah yang tiba-tiba terdengar lebih besar daripada biasanya. Sarah berdiri di teras cukup lama, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Kesunyian merembes masuk ke sela-sela tubuhnya, tapi ia tidak menangis.
Justru ketenangan aneh merayap ke dadanya. Seperti ruang kosong yang akhirnya bisa diisi dengan sesuatu yang baru. Bukan karena ia tidak terluka. Luka itu ada, menekan dari dalam, menggores pelan seperti kaca tipis. Namun luka itu tidak lagi membuatnya limbung. Ada batas yang baru saja terbentuk dalam dirinya. Batas yang tidak bisa lagi ditembus oleh kata-kata Dimas. Sarah masuk ke rumah, menyalakan lampu ruang tengah. Ia memperhatikan tata ruang yang sebelumnya tampak asing baginya dalam beberapa bulan terakhir. Kini, rumah itu kembali terasa miliknya. Ia duduk di sofa dengan tenang, menatap koper kosong Dimas yang masih tertinggal di pojok ruangan, koper cadangan yang sengaja tidak dibawa. Sarah bangkit, meraih koper itu, lalu dengan perlahan menutupnya dan menyenderkannya ke dinding. Kalau dia bisa pergi tanpa ragu, aku juga bisa berdiri tanpa jatuh. Ucapnya lirih pada dirinya sendiri. Ia lalu membuka tirai jendela, membiarkan cahaya lampu jalan masuk. Tidak ada suara tangis. Tidak ada rengekan. Tidak ada permintaan agar Dimas kembali. Ada kesunyian. Ya, ada sakit. Tentu. Tetapi di sela-sela itu, ada sesuatu yang baru mulai tumbuh. Sebuah ketetapan hati yang belum pernah ia rasakan selama ini. Dan malam itu, di rumah yang akhirnya sunyi dan jujur, Sarah tahu. Kepergian Dimas bukan akhir dari dirinya. Kepergian itu justru awal ia menemukan siapa dirinya sebenarnya. Setelah Dimas pergi malam itu, rumah yang sunyi membuat satu-satunya suara yang terdengar hanyalah bunyi notifikasi dari ponsel Sarah yang membawa berita lebih besar daripada kepergiannya. Sarah menatap layar ponselnya yang menyala di meja makan. Ada pesan masuk dari manajer keuangan keluarga. Orang yang sudah bekerja lama untuk ayah mendiang Sarah dan sudah lama tidak pernah menghubunginya kecuali urusan penting. Besok rapat kepemilikan tahunan. Dokumen sudah siap ditandatangani. Posisi CEO baru sudah diumumkan. Anda perlu hadir sebagai pemilik utama. Sarah mematung. Kalimat itu bukan hal baru, bukan kejutan sepenuhnya. Ia memang tahu perusahaan besar itu warisan ayahnya. Tetapi selama ini, ia tidak pernah terlibat, tidak pernah mengunjungi kantor, tidak pernah mengambil keputusan langsung. Baginya, perusahaan itu adalah bagian dari masa kecilnya, bukan bagian dari pernikahannya. Dan Dimas tidak pernah tahu. Bukan karena Sarah sengaja menyembunyikan. Ia hanya tidak merasa perlu menyuarakan sesuatu yang tidak pernah ditanyakan. Namun kini, setelah semuanya terjadi, pesan itu seperti garis tebal yang menghubungkan kejadian-kejadian sebelumnya. Dimas, suaminya yang baru saja meninggalkannya, adalah CEO baru dari perusahaan miliknya. Sarah menghela napas dalam-dalam, membiarkan fakta itu mendarat sepenuhnya tanpa terburu-buru. Di ruang tamu, lampu malam memantulkan cahaya lembut pada dinding, mengingatkannya bahwa segala sesuatu yang terlihat sederhana kadang menutupi struktur besar di bawahnya. Ia melangkah ke ruang kerja kecilnya, membuka laci meja, dan menarik keluar map dokumen lama. Map yang selama ini ia simpan tanpa benar-benar membuka. Karena ia percaya tim manajemen ayahnya akan terus menjalankan perusahaan dengan baik. Sarah membuka map itu. Surat kepemilikan, stempel keluarga, beberapa dokumen rapat pemegang saham, semuanya tersusun rapi. Ia menyentuh tanda tangan ayahnya yang tercetak di salah satu halaman lama, jari-jarinya berhenti sejenak. Ayah, ucapnya pelan, bukan sebagai seruan sedih, tetapi sebagai pengingat akan jejak yang ditinggalkan seseorang yang dulu percaya bahwa ia bisa memegang sesuatu sebesar ini. Ada kilasan ingatan. Dirinya kecil, duduk di ruang kerja ayahnya, mendengar suara mesin ketik dan tawa ringan lelaki itu ketika mengatakan, "Suatu hari, galeri seni kalau mau, perusahaan kalau perlu. Yang penting kamu tahu apa milikmu dan kamu pun tahu kapan harus berdiri sendiri." Saat itu ia tidak mengerti. Kini, kalimat itu menancap jelas. Sarah menutup map itu perlahan, lalu mengambil tasnya. Bukan gerakan impulsif. Lebih seperti seseorang yang menyesuaikan bahunya dengan beban lama yang akhirnya ia sadari adalah miliknya. Ia berdiri, menatap bayangannya di kaca ruang kerja. Wajah itu tidak hancur, hanya lebih dewasa, lebih sadar, lebih tegak daripada semalam. Pagi datang tanpa suara. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Sarah menyiapkan kopi pertamanya. Tindakan sederhana itu terasa simbolis. Keheningan yang menyatu dengan ketegasan lembut yang mulai tumbuh di dirinya. Ia meletakkan dokumen kepemilikan di atas meja makan lalu duduk. Ketika uap kopi naik,
Ia menyentuh berkas itu sekali lagi. Tidak berlebihan, tidak emosional. Aksi kecil itu cukup menunjukkan bahwa ia menerima kenyataan. Perusahaan itu sekarang adalah tanggung jawabnya. Dan lebih dari itu, Dimas bekerja sebagai CEO di perusahaan miliknya. Tanpa pernah tahu siapa pemilik sebenarnya. Tanpa pernah menyadari posisi yang ia tinggikan diri sendiri di dalamnya. Sarah merapikan rambutnya, menggulung sebagian ke belakang telinga. Ia merapatkan kancing kemeja sederhana yang ia kenakan. Kemeja putih, bersih, klasik, tegas. Ia memilihnya tanpa banyak pertimbangan. Seperti tubuhnya tahu apa yang harus ia pakai untuk hari seperti ini. Langkahnya pelan tapi pasti saat ia menuju ruang tamu. Tas sudah siap. Dokumen siap. Hanya satu hal lagi yang harus diputuskan. Apakah ia akan datang ke kantor hari ini atau menunda? Namun keputusannya sudah jelas sebelum ia menyadarinya. Ketika ia mengambil kunci mobil dari atas meja, tangannya tidak bergetar. Itu tanda. Ia tidak datang untuk membuat keributan, tidak datang untuk balas dendam, tidak datang untuk drama. Ia datang sebagai pemilik, dan sebagai perempuan yang akhirnya memegang hidupnya sendiri. Sebelum keluar, Sarah berhenti sejenak di depan pintu rumah. Ia menatap sekeliling ruangan. Kursi yang biasanya menjadi tempat Dimas duduk, meja kecil tempat ia meletakkan jam tangan suaminya setiap malam, sudut ruang tamu tempat mereka dulu sering berbincang. Tidak ada rasa ingin menahan. Tidak ada harapan kosong. Hanya keheningan yang jujur dan hati yang tidak lagi terpecah. Sarah mematikan lampu ruang tengah dan membuka pintu. Udara pagi masuk, segar dan sedikit dingin. Ia menyadari satu hal penting. Perpisahan yang menyakitkan semalam bukan akhir, melainkan pembuka jalur menuju sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia melangkah keluar, menutup pintu rumah perlahan, lalu berjalan menuju mobil. Mesin menyala. Tangannya menggenggam setir. Ia tahu kemana akan pergi. Ke tempat Dimas bekerja. Ke tempat di mana kebenaran tidak bisa lagi ditunda. Ke kantor yang selama ini menjadi panggung ambisi pria yang meninggalkannya. Dan kali ini, Sarah akan masuk bukan sebagai istri CEO, tetapi sebagai pemilik perusahaan. Dengan tekad yang sudah ia mantapkan sejak pagi, Sarah menyalakan mobilnya dan menuju kantor tempat Dimas bekerja, membawa keputusan yang tidak lagi bisa ditunda. Gedung itu menjulang tinggi ketika Sarah memarkir mobilnya di area VIP. Area yang selama ini ia abaikan karena ia tidak pernah menggunakannya. Begitu ia keluar, udara pagi menyentuh wajahnya dengan kesejukan yang anehnya justru menambah kejelasan langkahnya. Tidak terburu-buru, tidak ragu. Setiap langkah seperti menegaskan sesuatu yang sudah lama tertahan. Sarah merapikan ujung kemejanya, lalu melangkah ke pintu utama gedung. Karyawan yang lalu lalang memperlambat langkah ketika melihatnya. Meski mereka tidak segera mengenali, yang mereka tangkap pertama kali bukan identitasnya, melainkan cara ia masuk. Tenang, tegak, tidak mencari perhatian, tetapi secara alami menjadi pusat. Saat ia mendekati meja resepsionis, dua staf yang sedang berbincang langsung menghentikan percakapan. Keduanya berdiri lebih lurus, tanpa benar-benar paham alasan tubuh mereka merespons begitu refleks. Sarah mengangguk sopan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Jawab resepsionis yang tampak ragu apakah harus menyapanya sebagai tamu atau seseorang yang lebih tinggi dari itu. Tatapannya turun cepat pada map dokumen yang Sarah bawa, lalu naik lagi dengan kebingungan halus. Ada yang bisa kami bantu? Tanya staf lainnya. Sarah tersenyum kecil, sopan, tetapi tidak menjelaskan lebih dari yang perlu. Saya ingin naik ke lantai direksi. Kalimat sederhana itu membuat sepasang dahi mengernyit bersamaan. Lantai direksi bukan tempat sembarang tamu masuk. Namun cara Sarah mengatakannya, tenang, pasti, tanpa permohonan, membuat mereka enggan mempertanyakan lebih jauh. Baik, Bu. Resepsionis menekan tombol akses internal, lalu menggeser ID visitor premium ke arahnya. Silakan gunakan ini. Sarah menerimanya dengan anggukan. Terima kasih. Saat ia berjalan menuju lift, beberapa karyawan yang baru masuk kantor menghentikan langkah. Sebagian mencoba mengingat, mungkin pernah melihat wajah itu di foto lama atau dokumentasi internal perusahaan. Beberapa yang lebih senior menundukkan kepala perlahan, seperti kaget bertemu seseorang yang tidak mereka duga. Pintu lift berbunyi lembut saat terbuka. Sarah menekan angka lantai tertinggi, lalu berdiri tegap menunggu. Semakin tinggi lift bergerak, semakin sunyi ruang itu,
namun tidak ada ketegangan dalam dirinya. Hanya kesadaran bahwa ia sedang memasuki ruang yang selama ini ditinggalkan. Ketika pintu lift terbuka, lorong lantai direksi menyambut dengan kesunyian profesional. Dinding kaca, lantai mengilap, dan suasana yang biasanya terasa steril kini berubah sedikit ketika kehadiran Sarah menembusnya. Beberapa staf yang sedang membawa dokumen langsung berhenti. Tatapan mereka saling bertukar cepat. Tidak ada yang berbicara, tetapi ekspresi mereka jelas. Siapa perempuan ini? Kenapa ia masuk tanpa ragu? Dan kenapa rasanya, kami sebaiknya tidak menghalangi? Sarah berjalan perlahan, memperhatikan detail yang dulu sering ia lihat saat menemani ayahnya. Aroma khas mahoni dari ruang direktur, pantulan cahaya dari meja kaca, dan suara langkah yang menggema halus. Ada salah satu staf senior yang sempat melirik nama tag di kartu visitor milik Sarah, dan wajahnya berubah tegang. Ia buru-buru menunduk, mengalihkan tatapan, seakan menyadari sesuatu yang tidak ia sebutkan. Sarah tidak menyapa siapapun, tidak karena sombong, tetapi karena setiap langkahnya sudah memiliki tujuan. Ketika ia melewati ruang rapat kecil, pintunya sedikit terbuka. Staf di dalamnya berhenti berbicara. Seorang dari mereka sempat berdiri refleks, tetapi tidak berani memanggil. Keheningan itu mengikuti Sarah hingga ia berhenti di depan pintu besar ruang CEO. Ruang itu kini milik Dimas, suaminya. Atau, kini, hanya pria yang pernah ia nikahi. Sarah berdiri di depan pintu selama 1 detik, menarik napas teratur. Ia mengetuk pelan, bukan meminta izin, hanya memberi tanda. Dari dalam tidak ada suara. Kantor terlihat kosong melalui kaca buram sebagian. Tapi Sarah tidak datang untuk Dimas. Ia datang untuk mengambil haknya. Perlahan, ia membuka pintu ruang CEO. Ruangan itu luas, rapi, dengan pemandangan kota menembus jendela besar. Ada jas Dimas yang tersampir rapi di belakang kursi. Ada gelas kopi yang belum selesai. Ada sisa wibawa yang ia bangun dalam 1 hari masa kepemimpinannya. Sarah melangkah masuk. Ia tidak duduk. Ia berdiri di tengah ruangan, memandang sekeliling dengan tatapan yang bukan nostalgia, melainkan evaluasi. Ia meletakkan map dokumen kepemilikan di meja. Map itu terdengar menepuk pelan permukaan meja kaca. Suara kecil, namun dalam ruang sunyi itu menjadi penanda yang sangat jelas. Suara langkah terburu-buru terdengar di koridor. Seorang staf senior muncul di ambang pintu. Wajahnya terkejut, lalu menunduk sopan. "Bu, Sarah," suaranya terbata. Sarah menoleh dengan tenang. "Ya." Staf itu terlihat makin gugup. "Apakah ada yang bisa kami bantu?" Sarah hanya berkata, lembut namun pasti. "Saya ingin melihat perusahaan saya." Kalimat itu membuat staf tersebut menunduk lebih dalam. Gugup, hormat, namun juga mengerti. "Baik, Bu. Akan saya persiapkan." Sarah mengangguk dan kembali menatap ruangan. Ada ketegangan elegan yang memenuhi udara, kombinasi antara kejutan para karyawan dan wibawa yang mulai memantap dalam diri Sarah. Ia tidak berteriak, tidak menuntut, tidak menunjukkan amarah. Ia hanya masuk dan mengambil ruang yang memang seharusnya menjadi miliknya. Dan ketika ia menyentuh permukaan meja itu untuk pertama kalinya, Sarah tahu satu hal. Ia datang ke sini bukan sebagai istri yang ditinggalkan. Ia datang sebagai pemilik yang baru saja mengambil alih panggungnya kembali. Setelah seluruh ruangan menoleh saat Sarah melangkah masuk, suasana kantor masih dipenuhi bisik-bisik yang belum mereda. Dimas berdiri kaku di ujung meja rapat, memegang map laporan yang sejak tadi tak lagi dibacanya. Kemeja putihnya tampak rapi, tetapi ekspresinya pecah kecil-kecil setiap kali matanya menangkap sosok Sarah. Ia berdeham, mencoba menegakkan wibawa yang biasanya begitu mudah ia pamerkan. Namun hari itu tubuhnya terasa seperti menyusut di tengah cahaya yang justru jatuh pada perempuan yang baru saja masuk. Sarah mengambil tempat duduk yang sengaja dibiarkan kosong, tepat di sisi kiri meja. Meski semua orang tahu kursi itu jarang ditempati, hari ini kehadirannya terasa lebih terstruktur, seolah memang sudah disiapkan sejak awal untuknya. Rudy dan Lestari saling bertatapan, lalu duduk lebih tegak. Mereka jelas berusaha menjaga sikap profesional, tetapi tatapan mata keduanya tak bisa menyembunyikan rasa segan baru yang muncul. Mereka tidak menyapa, tidak berani. Namun gestur kecil seperti menundukkan kepala menunjukkan perubahan dinamika yang langsung terasa. "Baik," ucap Dimas lirih, kemudian meninggikan volume suaranya. "Kita lanjutkan pembahasan target kuartal ini.
Ada beberapa. Maaf, potong Lestari halus, nadanya berhati-hati. Sebelum melanjutkan, bolehkah saya memastikan sesuatu terlebih dahulu? Dimas menatapnya dengan tegang. Pastikan apa? Lestari mengalihkan pandangan sekilas ke Sarah, lalu kembali menatap buku catatannya. Terkait status kepemilikan saham mayoritas, apakah benar informasi yang kami terima pagi ini? Ruangan langsung sunyi, seolah sistem pendingin udara ikut membeku. Sarah tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menautkan jari-jarinya, tenang seperti seseorang yang sudah mengerti arah angin jauh sebelum kapal mulai oleng. Tatapannya tidak diarahkan ke Dimas, justru itu yang membuat sosok pria itu semakin kehilangan pijakan. Dimas menelan ludah keras-keras. Siapa yang menyebarkan? Dimas, sela Rudi, nada suaranya lebih berat dari biasanya. Kita butuh klarifikasi. Ini masalah struktur perusahaan. Kalimat itu menampar langsung ke ego yang selama ini Dimas bangun dengan teliti. Ia mengedarkan pandangannya, lalu dengan nada memaksa mencoba mengembalikan kendali. Informasi apa yang kalian maksud? Lestari membuka berkas di depannya. Bahwa kepemilikan mayoritas berada pada keluarga Putri Anindya, dan bahwa perwakilan resmi keluarga tersebut adalah Ibu Sarah. Ia menoleh lembut ke arah perempuan di ujung meja. Apakah ini benar? Beberapa staf yang duduk di sisi ruangan mencoba menahan napas. Mereka sudah tahu, tapi mendengar langsung konfirmasi dari rapat inti jelas lebih berat. Lalu, tatapan kolektif bergerak ke Sarah, bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai tamu, tetapi sebagai pemegang kendali yang baru disadari. Sarah menatap Lestari dan menjawab pelan, "Ya." Tidak ada yang dramatis dalam ucapannya. Justru karena tenang, jawaban itu terasa lebih kuat. Rudi menundukkan kepala, seakan menghormati otoritas yang sebelumnya tak pernah ia tahu. Dimas meremas map di tangannya. "Kenapa kamu? Kenapa tidak bilang sejak awal?" Suaranya tercekat, lebih seperti keluhan seorang pria yang kehilangan pijakan daripada pemimpin perusahaan. Sarah mengalihkan tatapannya kepadanya, datar, penuh jarak. "Kamu tidak pernah bertanya," jawabnya sederhana. Kalimat itu berdentum lebih keras daripada bentakan. Rudi memalingkan wajah, Lestari menghela napas pelan. Tidak ada yang berani menengahi. Dimas mengusap wajahnya, mencoba memulihkan citra yang mulai retak. "Baik, kita fokus ke rapat. Status kepemilikan tidak mengubah posisi saya sebagai CEO." Tak satu pun anggota jajaran inti yang menanggapinya. Justru Lestari yang berbicara lebih dulu, suaranya resmi, bukan bersifat pribadi. "Justru itu yang perlu kita tinjau ulang, Dimas. Ada ketidaksesuaian laporan 2 bulan terakhir. Dan kami perlu mempertanyakan keputusan-keputusan yang kamu ambil tanpa persetujuan pemilik saham mayoritas." Dimas menatapnya tajam. "Aku masih CEO. Tetapi wewenang bukan berarti tanpa pertanggungjawaban," jawab Rudi mantap. Ruang rapat berubah menjadi arena yang memojokkan Dimas. Sarah tetap diam, tidak masuk ke dalam konflik, tidak memberi perintah. Justru ketenangannya membuat posisi Dimas semakin runtuh. Tanpa Sarah berkata apapun, struktur kekuasaan kantor bergerak dengan sendirinya, menyelaraskan diri pada fakta baru yang tak bisa mereka abaikan. Dimas mencoba memulai ulang presentasi. "Baik, ini data revisi yang sudah saya siapkan. Mohon ditahan dulu." Lestari memotong lagi, kali ini lebih tegas. "Kami butuh akses penuh ke laporan asli, bukan versi revisi." "Ini laporan asli," sahut Dimas keras. Beberapa kepala menoleh dengan rasa tidak nyaman. Ketegangan berubah dari sinis menjadi iba yang samar. Tatapan ke arah Dimas tak lagi menghormati, melainkan mempertanyakan. Sarah menggeser pandangannya ke layar presentasi, lalu berkata singkat, "Bukalah file yang belum kamu edit." Nada suaranya tetap lembut, tetapi Dimas bereaksi seakan diperintah oleh atasan langsung. Ia terhenti, mencoba menahan emosi yang memanas, lalu membuka folder lain dengan tangan sedikit gemetar. Rudi dan Lestari memperhatikan perbedaan angka di layar. Perbedaan yang cukup besar untuk dijadikan alasan rapat evaluasi serius. "Kita jadwalkan audit internal," ujar Rudi datar. Dimas tersentak. "Audit? Untuk apa?" Lestari menatapnya lama, kemudian berkata dengan hati-hati, "Untuk memastikan semuanya sesuai sebelum kami menyerahkannya kepada pemilik perusahaan." Kalimat itu meruntuhkan sisa-sisa keangkuhan yang masih Dimas genggam. Ia menoleh ke Sarah dengan sorot mata memohon.
Tetapi Sarah tidak memberi respons apapun. Tidak marah, tidak memaki, dan itu jauh lebih menyakitkan. Rapat selesai tanpa ucapan penutup. Semua orang berdiri. Sebagian besar memberi hormat halus kepada Sarah sebelum mereka keluar. Dimas tetap diam di tempatnya. Wajahnya pucat. Sarah bangkit perlahan, merapikan tasnya. Ketika melangkah melewati sisi meja, Dimas akhirnya memanggilnya, suara pecah. "Sarah, tolong. Ini salah paham. Aku bisa jelaskan." Sarah berhenti, tetapi tidak menoleh. Ia hanya berkata, "Ini bukan tentang salah paham. Ini tentang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab." Kemudian ia berjalan keluar, meninggalkan Dimas sendiri di ruangan yang terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Ruang yang dulu memuliakannya kini seperti menilai setiap geraknya. Dan reputasi yang dulu ia bangun dengan begitu bangga, mulai runtuh tanpa perlu Sarah menjatuhkannya. Setelah meninggalkan ruang rapat yang mulai memandang Dimas dengan keraguan, Sarah berjalan menuju ruang CEO tanpa menoleh ke belakang. Pintu ruangan itu masih terbuka karena Dimas keluar terburu-buru tadi, dan ketika Sarah masuk, ia menemukan pria itu berdiri di dekat jendela, seolah sedang mencari jawaban di antara kilatan lampu gedung-gedung kota. Dimas menegakkan bahu saat menyadari kehadirannya, meski wajahnya tak bisa sepenuhnya menyembunyikan keguncangan. "Sarah," ucap Dimas pelan, suaranya bergetar tipis. "Kita perlu bicara." Sarah menutup pintu perlahan, mengurangi kebisingan koridor. "Itu sebabnya aku datang." Ia berdiri beberapa langkah darinya, menjaga jarak yang cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak datang sebagai pasangan, melainkan sebagai seseorang yang menuntut jawaban. Dimas menggosok tengkuknya, kebiasaan lamanya saat merasa terpojok, lalu berbalik menghadapnya. "Aku tidak tahu soal kepemilikan perusahaan," katanya cepat, defensif. "Aku tidak pernah tahu. Kamu menyembunyikannya dariku." Sarah mengangkat alis, nadanya tenang. "Kamu sendiri yang tidak pernah melihat. Atau mungkin tidak mau melihat. Tidak adil kalau kamu menyalahkanku begitu saja." Dimas membalas, nada suaranya meninggi. "Selama ini aku bekerja keras. Aku berjuang buat posisi ini. Aku. Kau pikir aku meragukan kerjamu?" Potong Sarah lembut, tetapi tajam. "Atau kamu marah karena ternyata aku bukan perempuan yang perlu diselamatkan?" Dimas memejamkan mata sejenak, menahan emosinya. "Aku tidak pernah bilang begitu." "Tidak bilang," ulang Sarah. "Tapi kau bertindak seolah begitu." Dimas menarik napas panjang dan melangkah mendekat, berhenti tepat di hadapan meja kerjanya. Aku merasa kehilangan kendali. Semua orang menatapku seperti aku tidak layak. Seperti aku hanya numpang nama." "Kendali bukan sesuatu yang dicuri," jawab Sarah. "Biasanya hilang karena disalahgunakan." Dimas menatap ke meja, jari-jarinya mengetuk permukaannya dengan ritme gelisah. "Aku tidak menyalahgunakan apapun." Sarah menatapnya lurus. "Laporan 2 bulan terakhir tidak sesuai. Kamu menyembunyikan revisi angka. Kamu mengambil keputusan tanpa konsultasi dengan jajaran pemilik. Itu bukan hanya keteledoran." "Sarah," Dimas menelan ludah. "Aku cuma ingin membuktikan diri. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa memimpin tanpa bergantung pada siapapun, termasuk kamu." "Itu ambisi," balas Sarah. "Bukan alasan untuk memanipulasi data." Dimas terlihat tersentak. "Aku tidak memanipulasi. Hanya menyesuaikan sebelum laporan final." "Sama saja," ucap Sarah tegas. "Perusahaan bergantung pada kejujuran laporan. Kamu tahu itu." Dimas mulai gelisah. Ia berjalan bolak-balik di antara meja dan jendela, seolah gerakannya dapat membantu membangun kembali kendali yang sudah hilang. "Aku hanya butuh waktu," gumamnya. "Kalau aku bisa perbaiki kinerjaku, mereka akan melihat bahwa aku layak." Sarah mengamati langkahnya. "Kamu ingat bagaimana kamu meninggalkanku di rumah? Tanpa penjelasan. Tanpa peduli apa yang sebenarnya aku tahu atau rasakan." Dimas berhenti. Itu masalah pribadi, Sarah." "Tidak," sanggah Sarah. "Itu pola." Dimas mengerutkan kening. "Pola apa?" "Kamu berusaha terlihat kuat dengan menyembunyikan ketidakmampuanmu," jawab Sarah. "Dan ketika keadaan menjadi sulit, kamu lari dari apapun yang mengancam citra itu. Termasuk aku." Dimas membeku, ekspresinya campuran antara marah, malu, dan bingung. "Aku tidak lari." "Kamu pergi," koreksi Sarah. "Tanpa bicara."
Tanpa berani menghadapi kenyataan bahwa hubungan kita retak bukan karena aku berubah, tapi karena kamu berhenti melihatku. Dimas menunduk, suaranya lirih. Aku merasa kalah. Sarah, kamu selalu kuat, selalu tenang. Aku tidak tahu bagaimana harus menyamai itu. Kau tidak perlu menyamai, balas Sarah. Kau hanya perlu jujur. Keheningan panjang mengisi ruangan. Dimas tampak kewalahan, seolah baru menyadari betapa banyak hal yang sempat ia abaikan. Ia menatap Sarah, matanya mulai memerah. Apa yang kamu inginkan dariku sekarang? Dimas bertanya, kali ini tanpa nada defensif. Lebih seperti seseorang yang akhirnya berani membuka luka. Sarah memandangnya beberapa detik. Yang aku inginkan hanya satu, kejujuran. Aku jujur, gumamnya. Sarah menggeleng pelan. Tidak, kau baru jujur ketika sudah tidak punya pilihan. Dimas menghela napas berat, lalu mendekat sedikit. Kalau aku bilang aku masih mencintaimu, apa itu akan mengubah sesuatu? Sarah tidak bergerak. Cinta yang hanya muncul saat kamu butuh diselamatkan bukan cinta. Itu ketakutan. Dimas terdiam. Kata-katanya seakan macet di tenggorokan. Sarah melanjutkan dengan nada yang lebih lembut, namun tetap kokoh. Aku tidak menutup pintu untuk kebenaran. Tapi aku menutup pintu untuk kebohongan. Dimas menatapnya lama, lalu akhirnya berucap lirih. Jadi, apa artinya itu? Sarah menjalankan jarinya di permukaan meja, lalu menatapnya dalam. Artinya kamu harus menghadapi konsekuensi dari tindakanmu, tanpa berlindung di belakang siapapun, termasuk aku. Wajah Dimas mengeras. Ia mencoba mengangguk, tetapi gerakan itu terputus setengah karena emosinya sendiri. Aku mengerti. Sarah kemudian berkata pelan, dan ada satu hal lagi yang harus kamu dengar. Dimas mendongak, menunggu. Kamu bukan kehilangan kendali, ujar Sarah. Kamu kehilangan dirimu sendiri. Kata-kata itu menghantam Dimas sangat keras, bukan dengan teriakan, melainkan dengan kebenaran yang ia hindari selama ini. Ia memegangi tepi meja agar tetap tegak, rahangnya bergetar. Sarah, suaranya pecah, lebih rapuh dari sebelumnya. Jangan bilang itu. Namun Sarah hanya menatapnya dengan penuh ketenangan yang menyakitkan. Keheningan itu menjadi titik emosional yang menjatuhkan Dimas jauh lebih keras daripada rapat barusan. Karena kali ini, yang mengguncangnya bukan ruangan penuh orang, melainkan seseorang yang pernah ia yakini akan selalu ada di sisinya. Usai konfrontasi itu, Sarah keluar dari ruang CEO dengan keputusan yang sudah bulat meski emosinya masih tertinggal di belakang pintu. Lorong lantai direksi terasa jauh lebih sunyi ketika ia melangkah menuju ruang rapat inti. Staf-staf yang tadi melihat kilasan ketegangan di wajah Dimas tidak mengatakan apapun, tetapi tatapan mereka cukup untuk menunjukkan bahwa rumor internal berkembang cepat. Sarah tidak menggubris. Ia memfokuskan diri pada apa yang harus dilakukan untuk melindungi perusahaan, tanggung jawab yang selama ini ia hindari, tetapi kini harus ia hadapi sendiri. Saat masuk ke ruang rapat, beberapa petinggi yang tadi keluar terburu-buru menatapnya dengan campuran ragu dan hormat. Mereka sudah melihat dokumen kepemilikan. Mereka tahu siapa yang sebenarnya memiliki hak suara terbesar di ruangan itu. Sarah duduk dengan tenang di ujung meja, posisi yang secara otomatis diakui semua orang. Ia tidak mengangkat suara, tidak menunjukkan emosi. Justru ketenangannya membuat ruangan itu terkunci dalam kewaspadaan. Kita harus menyelesaikan satu hal penting, katanya perlahan, terkait posisi Dimas. Beberapa pasang mata saling bertukar pandang. Ada yang menghela napas gugup, ada yang menegakkan punggung seolah siap menerima instruksi. Ketika Sarah membuka map di depannya, suara kertas yang bergerak terdengar sangat jelas. Saya sudah menelaah laporan keuangan revisi yang dikelola Dimas selama 2 bulan terakhir. Ia menatap satu persatu wajah petinggi itu. Ada inkonsistensi yang tidak bisa diabaikan. Salah satu dari mereka, yang sebelumnya terlihat menahan bicara, akhirnya membuka suara. Kami sudah mencurigai hal itu. Tapi karena ia baru naik jabatan, kami ingin memberi waktu untuk adaptasi. Sarah mengangguk kecil. Dan karena itu, kecurangan kecil bisa lolos. Wajah petinggi itu menegang. Apakah Anda menganggap tindakan beliau disengaja? Aku tidak berasumsi, jawab Sarah cepat. Aku hanya melihat data. Dan perusahaan perlu mengambil langkah profesional. Keheningan meresap lagi, kali ini lebih berat. Tidak ada yang berani membantah.
Mereka tahu Sarah benar, inkonsistensi data tidak bisa dibiarkan, tidak peduli siapa yang melakukan. Apalagi yang mengeluarkannya adalah orang yang justru seharusnya menjaga integritas. Sarah menaruh pena di atas meja, lalu berkata, "Kita akan melakukan pembekuan tugas sementara. Efektif hari ini." Beberapa orang tampak terkejut, tetapi tidak ada yang melawan. Justru beberapa menunjukkan ekspresi lega, seolah keputusan itu mengeluarkan mereka dari tekanan yang selama ini mereka tahan di bawah pimpinan baru yang terlalu cepat naik. "Kita akan bentuk audit internal khusus dari tim yang sudah ada," lanjut Sarah. "Tidak ada tim tambahan. Tidak ada orang dari luar. Semua tetap dalam kendali kita." "Baik," salah satu petinggi lain menyahut. "Kami siap menindaklanjuti." Sarah menutup map tersebut. "Saya akan menandatangani pernyataan resmi untuk pembekuan jabatan. Tolong siapkan dokumennya dalam 1 jam." Ketika rapat selesai, Sarah meninggalkan ruangan dengan langkah teratur. Tekanan yang menggelayut tidak membuatnya melambat. Justru langkahnya semakin tegas karena ini bukan lagi tentang hubungan pribadinya. Ini tentang sebuah perusahaan besar yang bertahun-tahun dibangun ayahnya. Begitu ia keluar, ia melihat Dimas berdiri di lorong tak jauh dari pintu rapat. Sepertinya dari cara ia memegangi pinggir dinding dan bahunya sedikit gemetar, ia mendengar sebagian percakapan dari luar. Tatapannya tertuju pada Sarah, dan ada sesuatu dalam sorot matanya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ketakutan yang tidak ia tutupi, rasa kehilangan kontrol yang tidak bisa ia sembunyikan. Dimas tidak menyapa. Ia hanya menahan napas, menunggu. Sarah berhenti beberapa langkah darinya. Tidak terlalu dekat. Keputusan sudah dibuat. Ucapnya tenang. Dimas menelan ludah. "Pembekuan jabatan." "Ya." Wajah Dimas tampak memucat pelan. Ia mencoba tersenyum pahit, tetapi gagal. "Jadi, sejauh itu kamu menilai aku gagal?" Sarah tidak menjawab langsung. Ia menatap ekspresi kecil di wajah Dimas. Bagaimana rahangnya menegang, bagaimana matanya bergerak resah, bagaimana jari tangannya menggenggam ujung kemejanya sendiri. Semuanya tanda seseorang yang sedang berusaha berdiri tegak ketika fondasi di bawahnya runtuh. "Itu bukan penilaian tentang kamu sebagai suami," akhirnya Sarah berkata. "Ini penilaian tentang kamu sebagai bagian dari perusahaan." Dimas memalingkan wajah, seolah menahan diri agar tidak mengatakan sesuatu yang didorong oleh ego. Ia menarik napas panjang, lalu kembali menatap Sarah. "Dan semua ini terjadi karena kamu kembali mengambil peranmu." "Saya mengambil tanggung jawab," koreksi Sarah, tanpa mengubah intonasi. Dimas meremas jari-jarinya. "Kalau aku bilang aku menyesal, itu mungkin tidak berarti apa-apa, ya." "Kamu menyesal karena ketahuan," ucap Sarah lembut. "Bukan karena melakukannya." Kata-kata itu membuat Dimas terdiam seperti seseorang baru saja menarik napasnya keluar dari dadanya. Ia tidak berteriak, tidak menyangkal. Ia hanya berdiri di sana, tampak lebih kecil dari sebelumnya, menyadari bahwa pembekuan ini bukan sekadar tindakan profesional. Ini cermin yang membalikkan bayangannya sendiri. Aku akan menerima keputusan itu," katanya lirih. Sarah mengangguk. "Baik." Tidak ada amarah. Tidak ada balasan emosional. Hanya fakta. Sore itu, sebelum Sarah meninggalkan kantor, dokumen resmi pembekuan jabatan sudah ditandatangani. Ia memeriksa setiap detail, memastikan tidak ada kata yang membias atau membuka ruang interpretasi. Di luar ruangan, Dimas berjalan pelan menuju lift, langkahnya tidak teratur. Ia tidak menunduk, tetapi bahunya berat. Bukan dramatisasi, hanya manusia yang dihantam kenyataan yang ia bangun sendiri. Ketika pintu lift menutup di depan wajahnya, Sarah menyadari sesuatu. Reputasi Dimas tidak runtuh karena ia tidak mampu. Reputasinya runtuh karena ia tidak jujur pada dirinya sendiri. Dan keheningan setelah pintu lift menutup terasa seperti penutup dari sesuatu yang sudah terlalu lama dibiarkan retak. Setelah pembekuan jabatannya diumumkan secara internal, Dimas menghabiskan berjam-jam di ruangannya dengan pikiran yang berputar tak henti. Ia duduk di kursi yang beberapa hari lalu terasa seperti simbol kemenangan, tetapi kini justru menjadi pengingat pahit akan betapa cepatnya keadaan berbalik. Ruangan itu sunyi kecuali suara jemarinya yang mengetuk meja, tanda bahwa ia masih mencoba menemukan celah. Walau ia tidak lagi berhak bekerja penuh sebagai CEO, ia masih punya akses terbatas. Dan ia berniat memanfaatkannya. Dimas berdiri dan meraih beberapa dokumen yang berserakan.
Ia membuka laptop, mencari laporan-laporan lama, mencoba membuktikan bahwa kesalahan yang ditemukan bukan karena niat buruknya. Ia mengetik cepat, menelusuri email-email, mengumpulkan angka-angka, bahkan memeriksa kembali grafik performa yang ia buat. Semakin ia mencari, semakin ia menyadari bahwa tidak ada data yang benar-benar bisa membela dirinya. Namun ego membuatnya terus mencoba. Pintu diketuk pelan. Salah satu petinggi yang tadi ikut rapat muncul di ambang pintu. "Dimas, apa kau membutuhkan sesuatu?" Dimas menegakkan badan. "Saya butuh kesempatan untuk menjelaskan posisi saya. Saya ingin bertemu Dewan." Petinggi itu ragu. Sarah sudah membuat keputusan, dan audit internal sudah berjalan. "Saya tahu," jawab Dimas cepat, suaranya mengeras sedikit. "Tapi saya masih berhak membela diri. Saya ingin memperlihatkan data ini." Ia menunjukkan tumpukan dokumen di tangannya. Petinggi itu melihat sekilas, tetapi tidak menyentuh. "Kami akan meneruskannya ke tim audit. Tapi keputusan untuk menghadap Dewan tidak bisa saya janjikan." Dimas menahan frustrasi, tetapi ia mengangguk. "Baik, tolong lakukan itu." Setelah pintu ditutup kembali, ia mendesah dalam. Ia merasa seperti sedang mengejar bayangan, berlari, tetapi tidak mendekat kemanapun. Beberapa jam kemudian, Dimas memberanikan diri keluar dari ruangannya dan mendatangi ruang rapat kecil di mana sebagian petinggi sedang menyusun agenda. Begitu ia masuk, percakapan mereka langsung terhenti. "Maaf mengganggu," ucap Dimas sambil mencoba menjaga wibawa. "Saya ingin menjelaskan beberapa bagian yang disalahpahami." Mereka saling bertukar pandang. Salah satunya berkata, "Kami sedang mempersiapkan laporan untuk audit. Jika ada tambahan, kirimkan melalui email." "Aku lebih baik menjelaskannya langsung." Dimas menahan nada suaranya agar tetap stabil. "Beberapa hal tidak bisa dituliskan begitu saja." "Kami memahami," jawab petinggi itu hati-hati. "Tapi hingga proses audit selesai, kami tidak bisa memberi ruang penjelasan langsung." Dimas menahan napas. "Jadi kalian menolak mendengarkanku?" Bukan marah. Lebih seperti seseorang yang mencoba memahami bagaimana ia kehilangan pijakan begitu cepat. "Ini prosedur," jawab mereka. Dimas tidak berkata apapun lagi. Ia keluar ruangan dengan langkah panjang, tetapi di dalam dadanya sesuatu makin mengeras. Rasa kalah yang ia coba tutupi dengan keyakinan tipis. Siang itu, ia meminta waktu bicara dengan Sarah. Ia mengirim pesan singkat melalui staf, dan Sarah menerimanya di ruang meeting kecil yang berdekatan dengan lift lantai direksi. Sarah duduk tegak ketika Dimas masuk. Tidak ada kemarahan, tetapi juga tidak ada kelembutan yang dulu biasa muncul ketika mereka berbicara empat mata. Ia seperti berdiri di antara profesionalisme dan masa lalu yang sudah ia letakkan dengan rapi. "Sarah, aku ingin menjelaskan," ucap Dimas sambil menarik napas. "Aku sudah membaca datamu," jawab Sarah. "Dan aku tahu apa yang kamu coba lakukan." "Saya tidak berniat menipu." Dimas berusaha mempertahankan ketenangannya. "Saya hanya mengubah laporan sebelum final untuk memastikan performa terlihat stabil. Aku berusaha membuat perusahaan terlihat kuat." "Itu justru membuatnya rentan," Sarah membalas. "Perusahaan besar tidak perlu diselamatkan dengan angka palsu." Dimas menunduk. "Aku tahu itu sekarang." "Bukan hanya sekarang." Nada Sarah tidak naik, tetapi mengandung tegas sunyi. "Kamu harus tahu itu sejak kamu menerima posisi ini." Dimas mengangkat wajahnya, menatap langsung. "Setidaknya berikan aku kesempatan untuk bicara di depan Dewan. Biarkan aku menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi." "Kamu bukan tidak diberi kesempatan," jawab Sarah. "Kamu sudah diberi, bertahun-tahun sejak pertama kali masuk perusahaan ini. Kesempatan bukan hanya soal bicara, tapi soal bertindak benar." Ekspresi Dimas merosot. "Jadi tidak ada lagi yang bisa kulakukan?" "Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mempertahankan jabatanmu sekarang," Sarah menjawab jujur. "Tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu keluar dari situasi ini." Dimas menghela napas panjang, seolah dari kedalaman yang belum pernah ia sentuh. "Aku tidak mau dianggap pecundang." "Kalau kamu takut terlihat pecundang," jawab Sarah, mulai dengan berhenti menyangkal kesalahanmu. Ia terdiam. Punggungnya perlahan membungkuk sedikit, bukan sebagai simbol menyerah, tapi lebih seperti seseorang mulai menerima kenyataan yang menampar terlalu keras.
Aku tidak menyangka semuanya akan berakhir begini. Gumamnya, suaranya hampir tak terdengar. Sarah menatapnya tanpa mengelak. Tidak ada yang berakhir. Kamu masih punya hidup. Kamu masih bisa memperbaiki diri. Hanya posisimu yang sudah tidak bisa dipertahankan. Dimas mengangguk kecil. Gerakannya pelan, berat, seperti memindahkan batu besar dari dadanya. Sore menjelang ketika Dimas kembali ke ruangannya dan mencoba lagi menyusun presentasi pembelaannya, meski ia tahu tidak ada ruang untuk itu. Ia menata grafik, membuat catatan, menuliskan rencana pemulihan, upaya terakhir seseorang yang belum siap melepaskan. Namun setiap kali ia menatap layar, ia sadar. Semua itu tidak cukup. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena kejujuran yang terlambat tidak bisa menyembuhkan keputusan yang sudah dibuat. Ia menutup laptop pelan. Tangannya sedikit gemetar. Dan untuk pertama kalinya, Dimas menerima bahwa posisi yang ia kejar begitu keras justru hilang karena ia mengejarnya dengan cara yang salah. Kabar pembekuan jabatannya yang berlangsung kacau kemarin masih membayang di seluruh sudut kantor ketika pagi itu Dimas kembali datang dengan langkah melemah namun dipaksakan tampak tegar. Ia membuka pintu ruangannya perlahan, mendapati meja yang selama ini menjadi simbol otoritasnya kini dipenuhi tumpukan dokumen investigasi. Tidak ada ucapan selamat pagi dari para staf, tidak ada senyum yang dulu selalu berusaha, ia balas seadanya. Keadaan sudah berubah. Reputasi yang dulu ia banggakan kini terasa seperti pasir yang lolos di sela-sela jemari. Dimas menghembuskan napas panjang, mencoba menyusun kalimat yang akan ia gunakan nanti di rapat direksi terakhir. Di layar komputernya, notifikasi bertumpuk, surat panggilan rapat resmi, laporan-laporan yang menyebut ketidakwajaran penggunaan aset perusahaan, serta evaluasi kinerja yang baru seminggu lalu ia abaikan. Ia menutup layar itu, menunduk, lalu menekan pelipisnya. Di luar pintu, terdengar langkah-langkah cepat para staf yang sibuk, namun tidak satu pun yang berhenti menyapanya. Kehilangan itu terasa lebih menusuk daripada kemungkinan diberhentikan. Ia tahu semuanya bermula dari sikapnya sendiri. Keputusan-keputusan impulsif setelah naik jabatan, perubahan cara memandang Sarah, dan kepercayaannya bahwa dunia akan selalu bersedia menghalalkan arogansi hanya karena ia memiliki gelar CEO. Tapi pengakuan itu hanya bergema dalam hati, tak pernah benar-benar ia ucapkan. Rapat dimulai pukul 10. Dimas datang sedikit lebih cepat, berharap ada kesempatan bicara informal dengan beberapa petinggi. Namun tidak ada seorang pun yang mengangkat wajah ketika ia masuk. Mereka tetap menunduk pada dokumen masing-masing, seakan kehadirannya tidak lagi memiliki bobot apapun. Sarah duduk di ujung meja, mengenakan blazer hitam lembut yang membuat kesan wibawanya semakin tegas namun tetap elegan. Tatapannya tidak memusuhi, tetapi juga tidak memberi ruang bagi simpati. Ia hanya menatap Dimas sekilas, lalu kembali membuka berkas di depannya. "Baik," ujar salah satu direksi senior, pria tua yang sejak awal tidak pernah terlalu dekat dengan Dimas. "Kita akan memulai sesi secara resmi." Suasana ruang rapat seketika menegang. Direksi senior itu menatap Dimas tanpa basa-basi. Hasil investigasi tahap awal menunjukkan penyalahgunaan fasilitas perusahaan yang tidak Anda laporkan. Ada pula ketidaksesuaian antara kebijakan operasional dan keputusan Anda dalam 2 bulan terakhir. Dimas mengangguk, pelan, berat, tetapi tidak membantah. "Semua itu bisa saya jelaskan," ujarnya dengan suara yang mencoba stabil. "Silakan," jawab direksi itu, meski ekspresinya menunjukkan ia tidak berharap banyak. Dimas berusaha mengutarakan alasan, tekanan jabatan, kesalahan administratif, dan kurangnya koordinasi. Kata-katanya runtut, tapi ruangan tetap dingin. Semua orang terlihat hanya menunggu akhir dari pembelaan itu, bukan isi penjelasannya. Ia memalingkan wajah sekilas ke arah Sarah. Wanita itu mendengarkan, tidak memotong, namun jelas tidak lagi melihatnya sebagai pasangan yang pernah ia bagi hidup. Kini Sarah memandangnya sebagai seorang profesional, yang kebetulan mengkhianati 2 hal sekaligus: rumah tangga dan kepercayaan perusahaan keluarganya. Saat pembelaannya selesai, Direktur Operasi menutup berkas dengan suara tegas. "Terima kasih, Dimas. Namun kami sudah mengambil keputusan berdasarkan keseluruhan temuan." Dimas menegakkan tubuhnya, meskipun ia tahu apa yang akan datang. Surat itu diletakkan di depan meja. Kop perusahaan, tanda tangan direksi, dan paragraf berisi keputusan akhir. "Mulai hari ini,
Anda diberhentikan dari posisi CEO. Dimas menghela napas, tapi tidak ada lagi kekuatan untuk berdebat. Semua runtuh begitu saja. Ia meraih surat itu perlahan, seakan kertas itu terlalu berat. Sarah membuka suaranya, pertama kali sejak rapat dimulai. Dimas. Suaranya lembut, tetapi tidak goyah. Keputusan ini bukan karena perpisahan kita. Ini murni profesional. Ia mengangguk, meski matanya sedikit memerah. Aku tahu. Perusahaan butuh stabilitas, lanjut Sarah. Dan kamu tidak memberikannya. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti titik terakhir dari semua yang masih ia pegang. Ia menunduk. Baik. Para direksi bangkit dari kursi satu persatu. Tidak ada yang menepuk bahunya, tidak ada ucapan simpati. Mereka hanya menjalankan prosedur, dan Dimas hanyalah seorang eksekutif yang gagal mempertahankan integritas. Ruangan perlahan kosong, menyisakan hanya Sarah dan Dimas. Suasana hening. Dimas berdiri, merapikan jasnya. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini, katanya lirih. Sarah menatapnya dengan mata yang jujur. Aku pun tidak pernah ingin ini terjadi. Tapi kadang orang baru belajar saat semua sudah runtuh. Dimas menelan ludah. Tidak ada yang bisa ia balas. Ia berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Terima kasih. Setidaknya kamu tidak mempermalukanku di depan mereka. Sarah menatapnya lama. Aku tidak ingin menghancurkanmu, Dimas. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Ucapan itu menyentuh ke titik yang Dimas paling takuti. Kenyataan. Ia keluar tanpa menoleh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, langkahnya tidak terdengar angkuh atau tergesa, melainkan kosong. Seperti seseorang yang akhirnya sadar kehilangan segala yang pernah ia banggakan. Sarah menghela napas pelan, menutup berkas rapat, dan untuk sesaat memejamkan mata. Ini bukan kemenangan baginya, hanya akhir yang memang harus terjadi. Kejatuhan resmi Dimas sehari sebelumnya masih menyisakan ketegangan di seluruh lantai manajemen ketika pagi itu Sarah melangkah masuk ke ruang rapat utama dengan kepala tegak dan pandangan stabil. Ia tidak mengatakan banyak saat memasuki ruangan. Cukup satu anggukan kecil yang membuat seluruh jajaran direksi berdiri memberi penghormatan singkat. Tidak ada suara yang tumpang tindih, tidak ada perdebatan. Semua orang tahu bahwa titik kepemimpinan telah bergeser, dan mereka harus menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Sarah duduk di kursi yang selama ini menjadi posisi puncak manajemen, kursi yang dulu diisi Dimas, dan meletakkan tablet kerjanya di meja. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru, sekaligus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil alih karena emosi, melainkan karena kebutuhan. Baik, ucapnya membuka pertemuan, suaranya lembut namun tegas. Mulai hari ini, saya akan memimpin perusahaan secara langsung sampai struktur baru disusun. Para direksi mengangguk serempak. Sarah mengetuk layar tablet, menampilkan ringkasan kondisi terkini. Kita tidak akan membahas kesalahan masa lalu. Fokus kita adalah membangun ulang stabilitas dan memastikan tidak ada dampak jangka panjang dari transisi ini. Ia tidak menyebut nama Dimas. Tidak perlu. Semua orang sudah memahami konteksnya. Setelah rapat pagi itu, Sarah memulai hari kerja barunya dengan mengunjungi tiap departemen. Ia tidak memberi pidato panjang. Ia hanya menanyakan satu hal yang sama ke setiap kepala divisi. Apa hambatan terbesar kalian saat ini, dan apa yang paling kalian butuhkan untuk bekerja efektif? Tidak ada yang berputar-putar. Semua menjawab cepat, jujur, dan langsung mengungkap masalah teknis. Proses approval yang terhambat, alur komunikasi yang lambat, dan beberapa kebijakan era Dimas yang dianggap tidak realistis untuk kebutuhan operasional. Sarah mencatat semuanya secara ringkas. Baik, katanya setelah mendengar laporan terakhir. Saya akan menangani 3 prioritas terbesar hari ini. Ia kembali ke ruangannya, duduk, dan mulai bekerja dengan kecepatan yang mengejutkan staf yang sesekali membawa berkas ke dalam. Tanpa emosi meledak, tanpa keluhan, hanya fokus murni. Sarah menandatangani revisi kebijakan, memperbaiki sistem persetujuan digital yang sebelumnya dibuat rumit, dan menghubungi divisi keuangan untuk mengaudit penggunaan dana operasional agar lebih transparan. Beberapa staf yang terbiasa melihat pimpinan memberi instruksi jarak jauh kini justru mendapati Sarah ikut duduk bersama mereka untuk meninjau laporan. Keberadaannya memberi rasa aman yang berbeda. Tidak mengintimidasi, tetapi juga tidak membuka ruang bagi kelalaian. Sore hari,
rapat lanjutan dengan jajaran direksi berlangsung lebih cepat dari biasanya. Untuk kebijakan operasional, ujar Sarah sambil memutar layar presentasinya menuju mereka, kita kembalikan ke model sebelumnya, namun dengan pembaruan digital agar proses tidak lagi terhambat. Sistem baru akan aktif 2 hari lagi. Direktur Operasi mengangguk. Akan kami jalankan. Kedua, lanjut Sarah, restrukturisasi manajemen proyek akan disederhanakan. Tidak perlu 3 lapisan persetujuan. 2 lapisan cukup. Direktur Marketing merespons. Itu akan mempercepat keputusan di lapangan. Terima kasih, Bu Sarah. Yang ketiga, Sarah mengalihkan fokus ke reputasi perusahaan. Saya ingin tim PR menyiapkan pernyataan singkat. Tidak perlu menjelaskan detail internal. Cukup menyampaikan bahwa perusahaan sedang melakukan penyelarasan ulang untuk peningkatan efisiensi. Semua menyetujuinya tanpa keberatan. Suasana rapat berbeda dari sebelumnya, lebih tenang, lebih profesional, dan tanpa bisik-bisik penuh ketidakpercayaan seperti saat Dimas masih menjabat. Stabilitas mulai terasa kembali hanya dalam hitungan jam sejak Sarah duduk di posisi tertinggi itu. Menjelang malam, Sarah masih berada di ruangannya, meninjau laporan-laporan baru yang masuk. Cahaya lembut dari lampu meja menyinari wajahnya yang lelah namun tetap terjaga. Ia tidak menatap ruangan itu dengan rasa bangga berlebihan, hanya dengan tanggung jawab yang diam-diam sudah ia pupuk sejak lama. Ia berhenti sejenak, menatap jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Di bawah sana, kehidupan terus bergerak, sama seperti perusahaan yang kini ia pegang kendalinya. Tidak ada ruang bagi dendam atau nostalgia tentang Dimas. Itu sudah menjadi bab lain yang tertutup rapat. Apa yang tersisa sekarang hanyalah pekerjaan dan masa depan perusahaan. Pintu ruangan diketuk pelan. Direktur operasi masuk membawa beberapa berkas tambahan. Maaf mengganggu, katanya hati-hati. Semua divisi melaporkan peningkatan produktivitas hari ini. Sepertinya arahan baru ibu langsung berdampak. Sarah tersenyum kecil, hanya sepersekian detik. Bagus. Tolong minta semua kepala divisi mengirim pembaruan mingguan mulai besok. Tentu. Setelah pintu kembali tertutup, Sarah menarik napas panjang. Hari itu berjalan lebih berat dari apapun yang ia bayangkan, tetapi juga lebih stabil dari yang ia khawatirkan. Kepemimpinan bukan sesuatu yang asing baginya. Ia hanya menahannya selama ini demi menjaga rumah tangga yang akhirnya tidak bisa ia pertahankan. Kini, tanpa beban itu, ia bergerak lebih bebas. Dan perusahaan merasakannya. Sebelum pulang, Sarah menuliskan pesan singkat untuk seluruh staf melalui portal internal perusahaan. Transisi ini bukan tanda keruntuhan, melainkan kesempatan untuk memperkuat fondasi kita. Saya berharap kerjasama dari semua pihak. Mari kita bangun ulang perusahaan ini dengan integritas. Pesan itu dikirim. Dalam hitungan menit, puluhan respons positif mengalir. Sarah menutup laptopnya dengan tenang. Hari kepemimpinannya baru dimulai, dan perusahaan yang sempat diguncang kini perlahan kembali berdiri tegak bersama dirinya. Setelah menyelesaikan hari panjang sebagai pemimpin baru perusahaan, Sarah meninggalkan ruang kerjanya dengan ketenangan yang sama seperti saat ia memasuki kantor pagi tadi. Lorong sudah hampir kosong ketika ia berjalan menuju lift. Tetapi langkah seseorang terdengar berhenti tak jauh di depan. Dimas berdiri di sana, diam, seolah menunggu tanpa benar-benar tahu apa yang ingin ia katakan. Sarah menghentikan langkah, menatapnya dengan ekspresi netral. Bolehkah kita bicara sebentar? Suara Dimas terdengar lemah, tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Sarah mengangguk tanpa menunjukkan keengganan ataupun keinginan. Baik. Di ruang rapat kecil saja. Mereka berjalan tanpa kata. Pintu ruangan tertutup pelan begitu mereka masuk, meninggalkan keduanya dalam keheningan yang cukup panjang sebelum akhirnya Dimas bersandar sedikit pada meja. Aku tahu semua ini salahku, katanya, suaranya pecah tetapi tetap ditahan agar tidak jatuh menjadi dramatik. Aku tidak akan mencari alasan. Sarah tidak membalas dengan cepat. Ia duduk, merapikan letak kursinya, lalu menatapnya langsung. Kalau kamu sudah tahu itu, bagus. Kita tidak perlu membahas hal-hal yang sudah jelas. Dimas mengusap wajahnya sebentar, gerakan yang menunjukkan beratnya perasaan tanpa perlu kata-kata tambahan. Aku tidak menyangka semuanya akan berakhir begini. Aku terlalu sibuk mengejar posisi itu sampai lupa bagaimana memperlakukanmu. Sarah mendengarnya dalam diam. Tidak ada kemarahan,
tidak ada sinisme. Ia hanya ingin menyelesaikan ini dengan hati yang bersih. Aku tidak datang hari itu untuk mempermalukanmu, katanya perlahan. Aku datang karena aku berhak mengetahui apa yang terjadi di perusahaan. Dan kamu memilih meninggalkan rumah sebelum kita bicara. Dimas menelan ludah, matanya meredup. Aku tahu. Aku pengecut. Tidak, Sarah membantah singkat. Kamu hanya membuat keputusan buruk. Tanggung jawabnya kamu jalani sekarang. Keheningan kembali jatuh. Namun kali ini tidak setegang sebelumnya. Lebih seperti ruang yang memberi kesempatan bagi keduanya untuk bernapas. Dimas menarik napas panjang. Sarah, aku menyesal. Bukan hanya soal pekerjaanku. Aku menyesal memperlakukanmu seperti beban ketika kamu justru orang yang paling mempercayai kemampuanku. Sarah menautkan jari-jari tangannya di atas meja, lalu melepaskannya perlahan. Aku tidak ingin kamu meminta maaf berkali-kali. Aku sudah menerima semuanya. Yang penting sekarang, kamu tahu apa yang harus kamu perbaiki. Ia tidak memberikan nasihat, tidak memberikan pidato panjang tentang pelajaran hidup. Itu bukan tujuannya. Ia hanya ingin menutup bab itu dengan kepala tegak. Dimas mengangguk kecil. Aku tidak berharap kamu memaafkanku sepenuhnya. Aku sudah memaafkanmu. Sarah membalas tenang. Tapi itu tidak berarti kita bisa kembali seperti dulu. Reaksi Dimas hanya menunduk. Bukan terkejut, bukan tersinggung. Hanya menerima kenyataan yang sebenarnya sudah ia duga sejak ia melihat Sarah berjalan masuk ke kantor dengan wibawa yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Aku pikir aku tahu siapa dirimu, katanya dengan suara yang sangat pelan. Ternyata aku bahkan tidak mengenalmu sebanyak yang kubayangkan. Sarah tersenyum kecil, senyum yang tak mengandung kebanggaan maupun sindiran. Aku tetap orang yang sama, Dimas. Kamu hanya tidak melihatku dengan benar. Dimas mengangkat wajah. Ada sesal yang padat namun tidak meledak-ledak. Aku kehilangan semuanya dalam satu hari. Tidak semuanya, balas Sarah lembut. Kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki kehidupanmu. Kamu masih punya kemampuan, pengalaman, dan waktu. Kamu hanya kehilangan posisi dan aku. Tapi hidup orang tidak selesai sampai di situ. Ucapan itu membuat Dimas terdiam agak lama. Ia mengangguk perlahan, seolah memaksa dirinya menerima bahwa Sarah tidak datang ke sini untuk membalas, tetapi untuk melepaskan ikatan terakhir tanpa menyakiti siapapun. Aku ingin kamu tahu, Dimas akhirnya berkata, meski aku telat, aku benar-benar menyesal menyia-nyiakanmu. Sarah berdiri. Terima kasih untuk kejujurannya. Itu cukup. Ia berjalan menuju pintu, tetapi berhenti sebentar sebelum membuka gagang. Kita berdua punya hidup baru setelah ini. Semoga kamu memulai hidupmu dengan lebih baik. Dimas menatap punggungnya dengan mata yang berkaca tanpa memohon. Ia tidak mengejar, tidak meminta kesempatan kedua. Momen itu bukan tentang kembali, melainkan tentang berakhirnya satu ruang emosional yang terlalu lama dibiarkan terbuka. Terima kasih, Sarah, katanya lirih. Untuk segalanya. Sarah tidak menoleh. Ia hanya mengangguk kecil, gerakan sederhana yang terasa jauh lebih kuat daripada kata-kata panjang. Setelah itu ia membuka pintu dan melangkah keluar. Udara lorong terasa lebih ringan, seolah ruangan tadi menyimpan beban yang akhirnya tidak lagi melekat di tubuhnya. Ketika pintu tertutup, ia melepaskan napas yang tidak sadar ia tahan. Bukan lega karena menang, melainkan karena akhirnya ia selesai dengan sesuatu yang dulu pernah ia perjuangkan habis-habisan. Hubungan yang retak itu tidak lagi menghantuinya. Ia tidak membawa dendam, hanya kedewasaan yang tumbuh dari luka-luka lama. Dan malam itu, saat ia melangkah meninggalkan kantor, langkahnya terasa berbeda, lebih stabil, lebih bebas, lebih miliknya sendiri. Pertemuan terakhir dengan Dimas selesai bukan dengan ledakan, tetapi dengan pemahaman. Tepat seperti yang ia butuhkan untuk menutup masa lalu dengan cara paling dewasa yang bisa ia beri. Keluar dari pertemuan terakhir dengan Dimas semalam, Sarah memulai harinya dengan perasaan yang lebih ringan daripada beberapa bulan terakhir. Pagi itu, ia berdiri di balkon apartemennya yang sunyi, memegang secangkir kopi hangat. Untuk pertama kalinya sejak rumah tangganya retak, ia bisa merasakan kedamaian sederhana, aroma kopi, udara pagi, dan sinar matahari yang menembus tipis tirai. Tidak ada pesan mendesak, tidak ada amarah yang menempel di dadanya, tidak ada suara-suara dari masa lalu yang berputar di kepalanya. Semua terasa lebih jernih.
Sarah menyesap kopi perlahan lalu melangkah masuk ke ruang tamu yang rapi. Ruang yang kini memiliki ketenangan yang ia pilih sendiri, bukan keheningan yang lahir dari pertengkaran. Ia meraih jaket kerjanya, tetapi langkahnya terhenti sejenak. Hari ini ia ingin datang ke kantor bukan sebagai seseorang yang harus membuktikan dirinya, melainkan sebagai seseorang yang sudah berdiri tegak. Ia mengambil napas pelan, lalu berangkat. Di kantor, suasananya berubah sejak ia memimpin langsung. Bukan karena rasa takut, melainkan karena ritme yang lebih stabil dan jelas. Ketika Sarah memasuki lobi, para pegawai menyapa dengan hormat namun tidak berlebihan. Sebuah bentuk penghargaan yang muncul secara alami. Sarah membalas dengan anggukan sopan, lalu menuju ruang kerjanya sambil mengecek agenda. Hari itu tidak ada rapat besar, hanya beberapa evaluasi ringan dan tindak lanjut kebijakan yang ia terapkan. Begitu duduk di kursinya, ia membuka beberapa laporan terbaru. Ada peningkatan kinerja di beberapa divisi, laporan keuangan lebih tertata, dan komunikasi antar tim membaik. Tidak ada yang dramatis, tapi cukup sebagai tanda bahwa perusahaan bergerak ke arah yang benar. Sarah tersenyum tipis. Bukan bangga, hanya puas melihat kerja keras kolektif mulai menunjukkan hasil. Siang hari, ia memutuskan mengambil jeda sejenak. Bukan kebiasaannya, tetapi hari ini ia merasa tubuhnya layak mendapatkan napas panjang. Ia berjalan ke taman kecil yang berada di lantai atas gedung, tempat yang jarang ia kunjungi karena dulu selalu merasa terlalu sibuk. Taman itu sederhana, dengan bangku kayu dan deretan tanaman hijau yang dijaga staf kebersihan. Sarah duduk di salah satu bangku, membiarkan matanya menelusuri langit dan dinding kaca gedung-gedung tinggi yang mengelilingi area itu. Di tempat sunyi itu, ia tidak memikirkan Dimas. Bukan karena ia menyingkirkannya, tapi karena ruang itu akhirnya penuh oleh dirinya sendiri. Ia mengambil buku catatan kecil dari tasnya, buku yang dulu sering ia gunakan untuk mencatat ide bisnis yang tidak pernah ia jalankan karena terlalu fokus pada kebutuhan rumah tangga. Halaman-halaman awal masih berisi tulisan lama, strategi pemasaran, gagasan diversifikasi, beberapa konsep produk baru. Sarah membuka halaman kosong. Untuk pertama kalinya sejak konflik rumah tangga itu terjadi, ia mulai menulis sesuatu untuk dirinya sendiri. Bukan untuk perusahaan, bukan untuk mempertahankan siapapun. Ia menulis rencana-rencana kecil. Belajar kembali fotografi. Mengikuti kelas kepemimpinan wanita. Perjalanan singkat ke daerah pegunungan. Melanjutkan program beasiswa internal perusahaan. Daftar yang tidak mencolok tapi terasa segar. Sesuatu yang membuatnya tersenyum kecil. Saat kembali ke ruangannya, Direktur Operasi mengetuk pintu dan masuk setelah mendapat izin. Semua laporan mingguan sudah masuk, katanya sambil menyerahkan map tipis. Dan sebagian besar menunjukkan peningkatan. Terima kasih, jawab Sarah. Direktur itu menunduk sedikit, lalu berkata, untuk apapun yang ibu lakukan akhir-akhir ini, dampaknya terasa. Terima kasih sudah menstabilkan keadaan. Sarah tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya mengangguk. Ini kerja bersama. Setelah orang itu keluar, Sarah membuka map dan membaca laporan-laporannya satu persatu. Di setiap halaman, ia melihat bukti bahwa keputusannya selama ini tidak sia-sia. Tim yang lebih solid, alur kerja lebih lancar, dan atmosfer kantor yang tidak lagi tegang. Namun yang paling terasa adalah perbedaannya pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi bekerja dengan bayang-bayang seseorang, tidak lagi mencoba membuktikan bahwa ia layak dihargai. Kini ia bekerja dengan kejelasan dan kekuatan yang tumbuh dari luka yang sudah sembuh. Sore harinya, Sarah pulang lebih awal, hal yang jarang ia lakukan. Ia berjalan kaki pelan di trotoar kota, membiarkan angin sore menyentuh pipinya. Beberapa toko kecil di sepanjang jalan menarik perhatiannya, termasuk galeri seni mungil dengan jendela besar yang menampilkan beberapa karya. Ia berhenti di depan galeri itu. Dulu, ia pernah bercerita kepada Dimas bahwa ia ingin belajar seni. Dimas hanya menjawab singkat, nanti saja, dan impian kecil itu menguap bertahun-tahun. Kini, tanpa tekanan siapapun, ia mendorong pintu galeri dan masuk. Ia mengelilingi ruangan pelan, memperhatikan lukisan-lukisan dengan warna hangat dan sapuan yang tenang. Rasanya seperti melihat bagian dari dirinya yang dulu ia simpan terlalu dalam. Ia berdiri lama di depan sebuah lukisan bergambar jalan setapak di dalam hutan. Jalur itu mengarah ke cahaya lembut di kejauhan, tanpa detail berlebihan.
Seolah menggambarkan perjalanan panjang yang pelan tapi pasti menuju tempat yang lebih terang. Sarah tersenyum kecil. Tanpa disadari, ia selama ini berjalan di jalan itu. Malam hari, di rumah, ia menyalakan lampu ruang tamu dan membuka jendela untuk membiarkan udara malam masuk. Ia membuat teh hangat, duduk di sofa, dan memandangi kota melalui jendela. Tidak ada suara gaduh, tidak ada ketakutan bahwa pintu akan dibanting atau seseorang akan pulang dengan kemarahan. Hanya keheningan yang menenangkan. Ia memeluk lututnya sebentar, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur. Akhirnya ia menemukan tempat yang benar-benar menjadi miliknya. Pemulihan bukan datang tiba-tiba, ia datang dari hal-hal kecil yang akhirnya bisa ia lakukan tanpa bayang-bayang siapapun. Dan kebangkitannya bukan tentang membalas siapapun, melainkan tentang kembali menjadi diri sendiri. Sarah mengambil buku catatan kecilnya lagi, membuka halaman yang ia tulis tadi, dan menambahkan satu kalimat baru. Aku bebas. Ia menutup buku itu pelan dan membiarkannya tergeletak di meja. Malam itu, ia tidur dengan hati yang ringan, tanpa masa lalu yang menahan, dan dengan masa depan yang lebih luas daripada yang pernah ia bayangkan. Stabilitas baru Sarah terasa jelas dari cara ia membuka pagi dengan langkah mantap dan pikiran yang lebih jernih daripada sebelumnya. Sudah berminggu-minggu sejak ia memantapkan kembali fondasi kepemimpinan di perusahaan, dan ritme hidupnya berubah menjadi lebih seimbang, lebih dewasa. Pagi itu, ia duduk di sudut kecil ruang kerjanya, tempat yang dulu hanya menjadi persinggahan, kini berubah menjadi ruang yang benar-benar mencerminkan dirinya. Jendela besar memantulkan sinar matahari hangat, menyingkapkan pantulan perempuan yang telah melalui banyak hal, namun tetap berdiri tegak tanpa kehilangan sisi kemanusiaannya. Sarah membuka laptop, meninjau beberapa laporan yang dikirimkan semalam. Tidak ada tekanan berlebihan, tidak ada panggilan mendesak yang memburu, hanya agenda teratur yang ia susun sendiri dengan ketenangan penuh. Sesekali ia berhenti, menarik napas panjang, seolah memeriksa apakah ketenangan ini benar-benar nyata. Dan kenyataan itu tidak membuatnya ragu, justru membuatnya tersenyum tipis. Sebuah ketukan lembut di pintu membuatnya menoleh. Rina masuk hanya untuk menyerahkan dokumen yang sudah direvisi. Tidak ada kecanggungan, tidak ada ketakutan seperti dulu saat struktur perusahaan masih goyah. Sekarang, aura profesional mengalir mulus, terutama karena Sarah menjaga semuanya tetap sederhana namun tegas. Terima kasih, ucap Sarah singkat. Rina mengangguk dan kembali keluar, meninggalkan ruang itu seperti semula. Damai, rapi, dan penuh wibawa. Sarah menatap dokumen itu sejenak sebelum menyimpannya di folder yang tepat. Setelah semua badai dan ketidakpastian yang ia lewati, ia menemukan kenyamanan baru dalam rutinitas kecil seperti ini. Keheningan kantor, suara mesin printer di luar, langkah-langkah teratur para karyawan. Semuanya terasa menenangkan, bukan lagi memicu ketegangan seperti dulu ketika ia masih harus menghadapi persoalan yang menumpuk dari masa lalu. Hari berjalan dengan ritme yang konsisten. Sarah menghadiri satu rapat singkat, mengarahkan proyek yang tengah dikerjakan, dan memastikan semua tim berjalan di jalur yang sama. Ia tidak perlu meninggikan suara atau memaksakan kehendak. Arahan logis dan caranya mendengarkan sudah cukup untuk membuat orang menghargainya. Setelah rapat selesai, beberapa kepala divisi saling bertukar pandang dan tersenyum kecil. Bukan karena harus, tetapi karena suasana kerja yang stabil benar-benar kembali pulih. Siang hari, saat kantor mulai sepi karena banyak orang makan di luar, Sarah memilih tinggal di ruang kerjanya sambil menyeruput teh hangat. Ia membuka buku catatan kecil berisi rencana jangka panjang perusahaan. Satu halaman kosong masih menanti untuk diisi, tapi entah kenapa, hari ini ia tidak merasa perlu tergesa-gesa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia memberi dirinya ruang untuk sekadar duduk, melihat keluar jendela, dan menikmati rasa lega yang meresap perlahan. Pikirannya tidak dipenuhi kekhawatiran. Tidak lagi terbelah antara masa depan dan bayang-bayang lama yang pernah membebani. Ada satu dua kenangan yang muncul, tapi ia membiarkannya lewat begitu saja, tanpa perlawanan dan tanpa ketertarikan untuk menahan. Masa lalu itu penting, namun tidak lagi menentukan arah hidupnya. Dan itu terasa melegakan. Menjelang sore, Sarah turun ke lantai produksi untuk melihat perkembangan salah satu proyek. Para karyawan yang melihatnya memberi salam hormat, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan penghormatan yang tulus.
Perubahannya sebagai pemimpin terlihat jelas dari cara mereka bersikap. Tenang, percaya diri, dan tidak lagi berjalan di atas ketidakpastian. Setelah semuanya selesai, Sarah kembali ke ruang kerjanya, menutup pintu, lalu duduk perlahan. Cahaya sore menyapu permukaan meja, menambah kehangatan yang membuat hatinya terasa penuh. Tangan Sarah tergerak membuka salah satu laci, mengambil pena, dan menulis sesuatu singkat di buku catatannya. Hari ini bukan kemenangan. Hari ini hanya bukti bahwa aku sudah berdamai. Ia menutup buku itu dengan lembut. Tidak ada drama besar menjelang akhir hari. Tidak ada kejutan yang membuat alur hidupnya berbelok secara mendadak. Justru, ketenangan inilah yang menjadi puncak ceritanya. Tempat ia berdiri sebagai perempuan yang telah melalui badai panjang dan kini memilih kehidupan yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih jujur pada dirinya sendiri. Ketika matahari mulai turun, ia mematikan laptop, merapikan meja, dan berdiri. Ruangan itu terasa seperti ruangan baru, meski sebenarnya tidak berubah. Yang berubah adalah dirinya, cara ia memandang hidup, cara ia menghadapi keputusan.